Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah Habel, hidup bagi kepuasan Allah. Pembacaan Alkitab saya ambil dari kitab Kejadian, pasal 4 ayat yang kedua. Selanjutnya, dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Saudara-saudari, mungkin banyak di antara Anda, meskipun telah bertahun-tahun membaca Alkitab, tetapi pernahkah Anda memperhatikan pekerjaan Habel? Alkitab mengatakan bahwa Habel adalah seorang gembala kambing domba. Pada masa hidup Habel, manusia tidak makan daging domba, karena sebelum air bah, manusia hanya diperbolehkan makan sayur-sayuran. Ini tercatat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 29. Hanya setelah air bah, Allah baru memperbolehkan manusia makan daging binatang seperti makan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Oleh karena itu, ketika Habel melakukan pekerjaan sebagai gembala, dia bekerja bukan untuk nafkahnya. Seolah-olah Kain jauh lebih cerdik, lebih riil daripada Habel. Kain adalah seorang petani. Mungkin saat itu Kain berkata kepada adiknya, "Hai Habel, apa yang kau kerjakan tidaklah riil. Apa gunanya memelihara domba? Lihatlah apa yang ku kerjakan. Aku berladang, karena ladang akan menghasilkan makanan bagi hidupku. Bagaimana engkau bisa memelihara hidup hanya dengan menggembalakan domba? Apa yang kau dapatkan hanyalah kulit penutup tubuh, tetapi engkau tidak mempunyai apa-apa untuk nafkahmu." Saudara-saudari, jika kita masuk ke dalam pemikiran Kejadian pasal 4 ayat 2 ini, kita akan nampak bahwa Habel adalah seorang yang bekerja bukan untuk nafkahnya, tetapi untuk kepuasan Allah. Habel tidak memperhatikan kepuasannya sendiri. Ia memperhatikan kepuasan Allah. Sebaliknya, Kain tidak memperhatikan kepuasan Allah. Ia hanya memperhatikan nafkahnya sendiri. Jadi, kita nampak bahwa Kain adalah seorang yang melayani bumi, sedangkan Habel adalah seorang yang melayani Allah. Dia adalah seorang yang hidup bagi kepuasan Allah. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah hari ini Anda adalah seorang yang mengembalakan domba, atau adalah seorang yang sedang melayani bumi atau dunia? Jika kita hidup bagi Tuhan, maka setiap hal yang kita kerjakan adalah menggembalakan domba. Tetapi, jika kita tidak melayani Tuhan, maka apa saja yang kita kerjakan adalah melayani bumi. Saudara-saudari, di mata Allah hanya ada dua golongan orang, yaitu orang yang sedang melayani dunia dan orang yang sedang mengembalakan domba bagi Allah. Golongan yang manakah Anda? Semua orang dunia rajin dan tekun melayani dunia. Mereka sama sekali tidak mempedulikan kepuasan Allah. Bagi mereka, harta, nama, jabatan, uang adalah segalanya. Semua orang yang jatuh adalah orang yang melayani bumi dan adalah budak bumi. Saudara-saudari, Habel menggembalakan domba dengan satu tujuan, yaitu memberikan kurban persembahan kepada Allah. Jadi, Habel adalah seorang yang mutlak melayani Allah. Setiap hal yang Anda kerjakan seharusnya adalah untuk melayani Allah. Tidak seharusnya Anda berbuat sesuatu karena alasan yang lain. Anda dan saya, kita adalah orang-orang yang seharusnya melayani Allah, menggembalakan domba, agar bisa memperoleh kurban untuk dipersembahkan kepada Allah kita. Setiap perkara haruslah untuk tujuan ini. Inilah mengapa kita perlu beribadah,
membaca firman Tuhan, saling bersekutu, menyanyi, memuji Tuhan. Kita menyediakan waktu untuk menjenguk saudara-saudari yang lemah rohani. Kita merawat mereka yang lahir baru. Saudara-saudari, karena Habel adalah seorang yang bagi kepuasan Allah, dia menjadi seorang yang istimewa di mata Allah. Habel tidak hanya percaya kepada Injil yang dia dengar dari orang tuanya, tetapi dia juga melaksanakan Injil dan hidup untuk Injil. Poin yang terakhir, nama Habel berarti sia-sia, seperti nafas yang menghilang. Di sini mengandung arti yang sangat dalam. Kita semua sia-sia, karena kita dilahirkan di dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, hari ini kita telah beroleh selamat. Kita telah dilahir ulangkan, dan kita adalah orang-orang yang bisa melayani Tuhan. Kita adalah gembala domba. Jika kita tidak menggembalakan domba bagi Allah, maka semua apa adanya kita dan apa yang kita lakukan adalah sia-sia belaka. Inilah yang dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat yang kedua. Puji Tuhan, saat kita sedang menggembalakan domba bagi Allah, maka hidup kita tidak sia-sia lagi, tetapi memiliki nilai yang kekal, karena kita sedang melakukan satu pekerjaan yang luar biasa untuk memuaskan Allah. Dan saat Allah dipuaskan, maka kita pun memiliki kepuasan yang sejati, yang lebih baik, lebih unggul dari apapun juga. Karena Allah sendirilah yang menjadi kepuasan sejati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini aku mau sepenuhnya berpaling kepadamu. Terima kasih untuk firman kudus-Mu yang telah menyadarkan aku betapa sudah seharusnya aku hidup bagi kepuasan Tuhan. Tuhan, jadikan aku seperti Habel, yaitu seorang penggembala domba, seorang yang hanya untuk kepuasan Tuhan, sehingga hidupku tidaklah sia-sia untuk dunia yang fana dan yang akan berlalu ini, melainkan dalam hidupku aku bisa memuaskan dan dipuaskan oleh Tuhan saja. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali di kesempatan yang berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554 7F. Tuhan Yesus memberkati kita semua.